Sejak awal tahun 2021, di wilayah Indonesia banyak terjadi bencana alam. BNPB mencatat sebanyak 372 bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aleni Purnamasari dari Sekolah Tinggi Manajemen ini. 15 menit ke depan saya akan mempresentasikan mengenai siap dan tanggap dalam menghadapi bencana untuk masyarakat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dera Nurwulan Kusuma Devi yang telah memberikan saya izin untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai siap dan tanggap dalam menghadapi bencana untuk masyarakat sekitar. Menurut data terbaru BNPB yang diperbarui pada tanggal 8 Februari 2021, bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia sejak awal tahun 2021 meliputi banjir sebanyak 227 kejadian, puting beliung sebanyak 66 kejadian, tanah longsor sebanyak 60 kejadian, gempa bumi sebanyak 7 kejadian, gelombang pasang atau abrasi sebanyak 7 kejadian, serta kebakaran lahan atau hutan sebanyak 4 kejadian. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan Badan Nasional Penyelenggara Penanggulangan Bencana atau yang kita sering sebut dengan BNPB menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian atau lembaga terkait. Sebelum membahas mengenai siap dan tanggap dalam menghadapi bencana, tentu kita harus mengetahui tentang wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Hindia Australia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang rawan atau yang rentan terhadap bencana. Salah satunya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, atau jenis-jenis bencana geologi lainnya. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayahnya beriklim tropis dan memiliki dua musim. Yang pertama musim penghujan dan yang kedua musim kemarau. Contoh bencana pada saat musim penghujan yaitu tanah longsor, puting beliung, serta banjir. Sedangkan pada musim kemarau terjadi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam bencana, yaitu pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, yang kedua saat bencana itu sedang terjadi, yang ketiga pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Saya akan mengambil contoh yaitu gempa bumi. Siap dan tanggap apa yang harus kita perlakukan atau yang harus kita lakukan sebelum bencana itu terjadi atau pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja yang kokoh. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Saat bencana sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Siap dan tanggap apa yang harus kita laksanakan? Melakukan perlindungan diri saat guncangan itu sedang terjadi, seperti yang sedang dijelaskan yang tadi, merunduk, melindungi kepala atau berlindung di bawah meja. Yang kedua, jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut seluruh peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran atau mencegah bencana lainnya. Yang ketiga, tetap tenang dan jangan panik. Apabila berada dalam gedung yang tinggi, gunakan tangga darurat saat keluar gedung dan jangan menggunakan lift karena itu sangat berbahaya. Pasca bencana atau setelah bencana itu terjadi, siap dan tanggap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Dan yang ketiga, berdirilah di tempat yang terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air, atau tempat yang berada di lapangan atau juga yang luas. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor dengan mencari informasi gempa bumi berpotensi tsunami ataupun tidak.
Yang kedua, saya akan memberikan contoh mengenai bencana alam, salah satunya banjir. Karena banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Pra bencana atau sebelum bencana itu terjadi, siap dan tanggap apa yang harus kita lakukan, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bencana banjir, dengan bahayanya banjir, seperti siaga 1 sampai siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir, seperti membersihkan selokan air atau tetap menjaga kebersihan di sekitar rumah. Yang ketiga, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir, serta dampak yang akan terjadi untuk rumah kita. Yang keempat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga, seperti kita memiliki saudara anak kecil. Maka apa yang harus kita persiapkan? Misalnya pakaian bersihnya, susu untuk dianya, ataupun obat-obatan untuk dia. Yang kelima, mempertimbangkan asuransi banjir. Jadi jika suatu terjadi banjir pada rumah kita atau sekitar halaman kita atau sekitar rumah kita, maka apabila terjadi kerusakan sudah diasuransikan oleh pihak berwenang. Saat bencana banjir sedang terjadi, siap dan tanggap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi atau pergi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air atau di dalam air. Jadi jika kita berada di dalam air, jangan sekalipun kita menyentuh peralatan yang bermuatan listrik seperti stop kontak ataupun casan yang berada dalam stop kontak tersebut. Yang ketiga, pasca banjir atau setelah banjir itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Siap dan tanggap apa yang akan kita laksanakan? Yang pertama, waspada dengan instalasi listrik. Yang kedua, hindari air yang bergerak. Yang ketiga, buang makanan yang terkontaminasi air banjir, karena air banjir tersebut mengandung bakteri jahat. Yang keempat, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan, perumahan, shelter, pakaian dan makanan atau mencari posko terdekat. Teman-teman, saya akan ingatkan kembali atau masyarakat saya akan ingatkan kembali mengenai 3 hal yang harus dipersiapkan atau siap bencana. Siap dan tanggap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pra bencana atau sebelum bencana itu terjadi. Yang kedua, saat sedang bencana terjadi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pasca bencana atau setelah bencana itu terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya tetap jaga kesehatan dan selalu siaga atas bencana atau bencana alam yang di sekitar kita. Selamat pagi, semoga kita bertemu di lain waktu. Saya Alini Purnamasari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.